Di sekolah dasar, Loretta sering diganggu oleh satu anak laki-laki. Suatu hari, dia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu asisten bus bahwa anak laki itu telah mengolok-oloknya. Tetapi wanita itu menepisnya dengan tawa dan menegurnya sementara anak-anak lainnya diam. Kejadian itu membuat Loretta percaya bahwa dia tidak bisa bergantung pada siapapun, bahkan orang dewasa. Dia perlahan mulai menyembunyikan perasaannya dan berpura-pura menjadi anak normal, meski merasa kesepian, malu, dan trauma. Pada usia 12 tahun, Loretta masuk SMP. Dia berharap kehidupan sekolahnya yang buruk akan berubah, tetapi situasinya memburuk. Suatu hari, seorang siswa dengan keras berkomentar, "Oh, Loretta sangat jelek," membuat seluruh kelas memalingkan pandangan ke arahnya. Wajahnya langsung memerah karena hinaan itu dan berharap dia bisa tenggelam ke tanah dan menghilang. Kata-kata itu meskipun tampak sepele, terus berulang dalam pikirannya. Aku jelek, aku sangat jelek. Rasa percaya dirinya yang rendah kian merosot. Seiring waktu, rasa sepi dan ketidakamanan yang kuat terus menumpuk dalam dirinya. Namun, jauh di dalam hati, Loretta masih memiliki dorongan untuk memperbaiki situasinya. Di usia 13 tahun, dia memberanikan diri menghadiri sebuah pesta. Ternyata tak diduga, tanpa sebab atau alasan, seorang gadis menarik rambutnya begitu keras sehingga membuatnya hampir terjatuh. Berlari pulang dengan pipi berderai air mata, banyak pertanyaan melintas di benaknya. Kenapa aku lagi? Mengapa aku selalu menjadi korban intimidasi? Mengingat semua hal buruk yang dia alami, Loretta merenungkan berbagai pertanyaan eksistensial. Apakah tujuan hidup? Apakah aku datang ke sini untuk dicemooh? Atau apakah aku memiliki tujuan yang belum kusadari yang masih harus dipenuhi? Di masa remaja, Loretta menenggelamkan dirinya dalam pencarian spiritual. Dan suatu hari di tahun 2006, ketika dia berumur 19 tahun, dia menghadiri acara spiritual di mana seorang wanita lansia memperkenalkan Falun Tafa padanya. Sebuah metode kultivasi yang dipandu sebuah buku berjudul Cuan Falun. Dia mendengar bahwa lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia sedang membaca Cuan Falun, sehingga dia memutuskan untuk mencobanya. Loretta mulai membaca, dan semakin banyak dia membaca, semakin dia tidak bisa meletakkan buku itu. Dia mulai memahami masa lalunya dan merasa lega ketika pertanyaannya tentang makna hidup satu persatu terjawab. Berkat buku itu, Loretta menyadari satu-satunya cara tepat baginya untuk menghentikan efek intimidasi. Dia berhenti menangis, berhenti menyalahkan, dan mulai mengubah batinnya dengan mengikuti prinsip-prinsip sejati, baik, dan sabar. Dia dengan sendirinya lebih banyak tersenyum dan berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Perlahan, Loretta merasa lebih kuat di dalam. Luka atas harga diri yang rendah, kesepian, ketakutan, dan kecemasan menghilang. Optimisme dan memaafkan menggantikan pikiran untuk membalas dendam. Setiap kali seseorang berbuat tidak adil, tidak ramah, atau kejam padanya, Loretta belajar untuk menanggapi konflik itu dengan ringan dan membalasnya dengan kebaikan. Anehnya, semakin ia mempraktikkan sejati, baik, dan sabar, semakin banyak komentar tentang kecantikan, keanggunan, dan kemanisan yang ia dapatkan. Loretta juga berlatih 5 perangkat meditasi Falun Tafa yang menyertai ajaran ini. Setelah beberapa kali berlatih,
Dia merasakan aliran energi, membuatnya lebih tenang dan lebih damai dari apapun yang pernah dia alami. Loretta tumbuh menjadi wanita yang sangat bahagia dan percaya diri. Kebahagiaannya makin bertambah ketika suatu hari dia bertemu Yao, seorang pria yang baik dan peduli, dan juga seorang praktisi Falun Tafa. Mereka jatuh cinta dan menikah. Mereka kini memiliki 2 anak yang cantik dan tinggal di Inggris. Belas kasih dan toleransi dapat dengan mudah membuat dunia baru, dunia yang lebih baik.